Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi siswi-siswi kelas 3 SDIT Al-Ihsan Legenda. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali belajar tematik. Mudah-mudahan anda semua tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Syafakillah bagi ananda yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali badannya, dan teman-teman yang alhamdulillah pagi ini semangat untuk belajar, mari kita awali pembelajaran tematik dengan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tematik pembelajaran 5 halaman 28. Teknologi pengolahan susu. Susu segar merupakan minuman yang bergizi tinggi. Kita dapat memperoleh susu dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Di dalamnya terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Namun, susu mudah sekali menjadi basi. Susu hanya bertahan selama 4 jam setelah pemerahan atau pemerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi pangan agar susu dapat tahan lama dan terjaga kualitas serta kandungan gizinya. Beberapa cara untuk mengawetkan susu adalah antara lain: dinginkan di lemari es, pasteurisasi yakni pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar, sterilisasi yaitu pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati. Cara atau selain cara pengawetan dan penyimpanan, dari teknologi pengolahan susu diperoleh bahan makanan dan minuman yang baru. Produksi olahan tersebut adalah sebagai berikut: Yakult, yaitu olahan hasil fermentasi susu dengan rasa asam. Mentega, yaitu hasil pengolahan lemak susu yang diproses dengan pengadukan. Lalu keju, yaitu hasil dari proses pengumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Es krim, yaitu produk campuran susu dalam bahan lain dalam bentuk beku. Baik anak-anak sekalian, itulah bacaan tentang teknologi pengolahan susu. Ada beberapa kata yang mesti ananda amati dari bacaan tersebut, yaitu kata pasteurisasi. Di dalam bacaan ada arti daripada pasteurisasi. Jadi pasteurisasi adalah pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. Lalu ada lagi sterilisasi, ya, mohon maaf belepotan ini bahasanya. Sterilisasi yaitu pemanasan di atas titik didih
hingga bakteri dan spora kuman mati. Ada lagi spora anak-anak sekalian. Nah, spora bisa Ananda cari di kamus yang Ananda punyai di rumah. Bapak bacakan, spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Bapak ulangi, spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Lalu fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik yang menghasilkan perubahan biokimia melalui aksi enzim. Diulang, fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik yang menghasilkan perubahan kimia melalui aksi enzim. Dan yang terakhir adalah enzim. Enzim dalam kamus bahasa adalah biomolekul. Bapak ulangi, enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Itu beberapa arti kata yang ada pada bacaan teknologi pengolahan susu. Untuk selanjutnya bisa cari arti dari kata-kata yang tadi sudah kita jawab bersama-sama. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya halaman 30. Halaman 30, makanan kesukaan. Terdapat berbagai macam hasil olahan susu. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda untuk menikmatinya. Selera tersebut menjadi kesukaan masing-masing. Hal ini tampak pada jika ibu, ayah, dan kakak menikmati roti. Ibu senang makan roti dengan mentega dan gula pasir. Ayah senang menikmati roti dengan keju. Kakak pun senang dengan roti berisi selai nanas. Adapun Cika senang dengan roti isi es krim. Tidak hanya saat menikmati roti, makanan kesukaan keluarga Cika pun berbeda-beda. Cika senang dengan sosis. Sosis itu dibuat beragam makanan oleh ibu, seperti sup, digoreng atau dicampur dengan mie. Kakak senang dengan daging ikan. Ikan goreng yang baru dimasak sangat gurih dan harum baunya. Kalau ayah dan ibu menyukai hasil olahan kedelai. Ayah menyukai tahu dan ibu menyukai tempe. Itulah keluarga Cika. Meskipun kesukaannya beraneka ragam, namun semua dapat menghargai satu sama lain. Tidak ada yang memaksa kehendak untuk menikmati makanan yang bukan kesukaannya. Hal ini mencerminkan sikap saling bertanggung rasa atau bertenggang rasa. Dengan begitu, semua dapat memahami perbedaan kebiasaan atau kesukaan setiap orang
di rumah. Selanjutnya Ananda melakukan seperti instruksi keluarga Cika. Ananda bisa tuliskan kesukaan keluarga Ananda beserta ciri-ciri dalam tabel berikut. Ada anggota keluarga, lalu makanan kesukaan, dan ciri-ciri makanannya dituliskan di dalam tabel berikut. Nah, ini sebagai tugas Ananda, yang insya Allah nanti tugas ini kita nilai dinilai pada hari Rabu ya. Bapak Hadi nilai pada hari Rabu. Satu keluarga saja. Satu keluarga Ananda tulis anggota keluarga siapa aja, tentunya ada mama, ada ayah, ada adik, atau ada kakak ya. Dituliskan makanan kesukaannya, lalu ciri-ciri makanannya. Setelah itu di halaman berikutnya, halaman 31 ini sama artinya Ananda menuliskan anggota keluarga dan kebiasaan. Nah, ini tidak usah ya, yang dikerjakan yaitu halaman 30 saja. Nah, jadi nanti insya Allah dinilai pada hari Rabu. Baik anak sekalian, kita langsung ke materi halaman 32. Ayo mengamati. Ino dan Raka membeli susu dalam kemasan. Mereka ingin tahu berapa volume susu tersebut. Ino menuangkan susu ke dalam gelas. Susu dari kemasan botol memenuhi gelas. Jadi volume botol sama dengan volume gelas. Ini gambarnya, Ananda amati gambar tersebut. Jadi Ino menuangkan ya. Tuh, Ino dan Raka sedang berbagi susu dengan kemasan botol. Nah, ini Raka yang menuangkan ke gelas. Jadi volume botol sama dengan volume gelas. Kemudian anak sekalian, setelah mengetahui volume botol sama dengan volume gelas, Ananda membandingkan volume air dalam gelas. Nah, di sini ada 3 gelas. Gelas A, lalu gelas B, dan gelas C. Nah, volume air di gelas A ini ya, gelas A lebih banyak. Nah, di sini bacaannya lebih sedikit. Nah, ya. Ternyata volume gelas A itu lebih banyak anak-anak sekalian ya, lebih banyak dibandingkan volume air di gelas B. Kita lihat tuh ya, volume A berarti lebih banyak daripada gelas B ya. Ini airnya itu ya. Jadi jawaban yang pertama itu dirubahnya adalah volume gelas A lebih banyak dibandingkan volume air di gelas B. Lalu volume air di gelas A lebih sedikit dibandingkan volume air di gelas C. Nah, gelas A lebih sedikit, jadi gelas C itu banyak ya. Lalu volume air di gelas B lebih sedikit dibandingkan volume air di gelas C. Di gelas B berarti lebih sedikit dibandingkan volume air di gelas C. Gelas C itu lebih banyak
Ya, dalam 3 gelas ini gelas C lah yang lebih banyak. Lalu kemudian volume air di gelas B lebih sedikit dibandingkan volume air di gelas A. Lalu volume air di gelas C lebih banyak dibandingkan volume air di gelas A. Dan terakhir adalah volume air di gelas C lebih banyak dibandingkan volume air di gelas B. Jadi anak-anak sekalian, dapat disimpulkan volume air yang paling banyak adalah gelas C dan volume air yang paling sedikit adalah gelas B. Urutan dari volume yang paling sedikit. Nah, ini paling sedikit nih. Berarti gelas mana nih yang paling sedikit? Jadi yang paling sedikit adalah gelas B, lalu gelas A, dan gelas C. Gelas B, gelas A, dan gelas C. Baik anak sekalian, Bapak lanjut ke halaman berikutnya, halaman 33. Ayo beraktivitas. Di sini Ananda bisa membuat kelompok nih. Nah, praktek ini insya Allah nih kita praktekkan nanti di kelas. Ya, di kelas membuat kelompok beranggota 3 atau sampai 4 orang. Masing-masing botol minumanmu. Isilah masing-masing botol minumanmu dan anggota kelompokmu sampai penuh. Tuangkan air dalam botol minuman ke dalam gelas. Berapa banyak gelas yang dapat menampung air dalam botol minummu? Catat volume botol minummu. Lakukan hal yang sama dengan botol minum teman kelompokmu dan catat hasil dalam tabel berikut. Nah, di sini catatan tabelnya. Ini botol minum, jumlah gelas yang dapat menampung, lalu volume. Nah, botol minum siapakah yang paling banyak volumenya? Lalu botol minum siapa yang paling sedikit volumenya? Lalu urutkan dari botol minum yang paling sedikit volumenya. Baik, anak-anak sekalian. Lalu yang terakhir mengurutkan kembali nih. Mengurutkan dari volume yang paling banyak. Ini ada gambar susu. Gambar susu A, B, dan C. Nah, ini diurutkan. Yang paling banyak itu gambar susu yang mana? Ya, bisa dilihat besar dan kecilnya. Ini besar, ini yang B kecil, yang C besar, yang D kecil. Ini mudah ya. Insya Allah bisa Ananda kerjakan dengan baik. Dan tugas ini yaitu tugas halaman 33. Ayo beraktivitas. Lalu tugas halaman 30. Ayo lakukan. Dan tugas halaman 29 mengartikan beberapa kata ya dari teknologi pengolahan susu. Insya Allah anak-anak kerjakan dan nanti dinilai pada hari Rabu ya, di kelas ya, di sekolah. Nah, jadi untuk hari ini tugas Ananda adalah mengerjakan saja, tapi tidak langsung dinilai di pembelajaran hari ini ya. Jadi tidak dinilai di classroom
nanti dinilainya di sekolah atau di kelas kita. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita semua semangat ya, Bapak semangat, kalian pun semangat, dan semuanya semangat, orang tuanya semangat untuk senantiasa kita belajar dengan baik. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.